Solawat kita tuh nggak solawat kan, minta solawat, Allahumma sholli, ya Allah tolong engkau bersolawat, langsung dibalas, kitanya disolawatin sama Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena tidak ada pahala yang cukup untuk mengganti solawatnya Allah Ta'ala kecuali solawatnya Allah itu sendiri. Mudeng nggak? Moga-moga gak mudeng. Paham enggak ini? Pokoknya nggak paham nggak apa-apa, nanti yang paham, yang nggak paham memang nasibnya begitu, nggak paham, jangan dipaksakan, cuman saya kan harus ngasih santapan untuk semua kalangan yang paham biar dapat, kalangan yang nggak paham nggak apa-apa, siapa tahu yang disulbinya nanti cucunya paham. Oh iya, kadang kita tuh nggak paham, tapi ini kan disulbi kita ini kan ada calon keturunan nih, ya diniatkan itu, kan masih dititipkan di sini banyak itu. Nah, atau di anak kita yang ikut dengarkan, nanti siapa tahu anak kita paham, nggak paham cucu kita akan paham, dengarkan saja, aja ngomong nggak paham saya, ruwet itu nggak paham, nggak mudeng. Udah nggak apa-apa, sami'na wa ata'na, jangan sami'na wala mudengna, ojo ngono. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak bahagia dan tidak pernah tampak bahagia seperti hari itu. Disitulah kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, hari ini engkau tampak sangat bahagia. Semenjak kenal Rasulullah belum pernah lihat Rasulullah bahagia seperti hari ini. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, Tuhanmu titip salam untukmu, dan berbahagialah, tidaklah salah seorang dari umatmu mengucapkan solawat kepadamu, melainkan Allah membalas dengan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Solawat kita tuh nggak solawat kan, minta solawat, Allahumma sholli, ya Allah tolong engkau bersolawat, langsung dibalas, kitanya disolawatin sama Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena tidak ada pahala yang cukup untuk mengganti solawatnya Allah Ta'ala kecuali solawatnya Allah itu sendiri. Mudeng nggak? Moga-moga gak mudeng. Paham enggak ini? Pokoknya nggak paham nggak apa-apa, nanti yang paham, yang nggak paham memang nasibnya begitu, nggak paham, jangan dipaksakan, cuman saya kan harus ngasih santapan untuk semua kalangan yang paham biar dapat, kalangan yang nggak paham nggak apa-apa, siapa tahu yang disulbinya nanti cucunya paham. Oh iya, kadang kita tuh nggak paham, tapi ini kan disulbi kita ini kan ada calon keturunan nih, ya diniatkan itu, kan masih dititipkan di sini banyak itu. Nah, atau di anak kita yang ikut dengarkan, nanti siapa tahu anak kita paham, nggak paham cucu kita akan paham, dengarkan saja, aja ngomong nggak paham saya, ruwet itu nggak paham, nggak mudeng. Udah nggak apa-apa, sami'na wa ata'na, jangan sami'na wala mudengna, ojo ngono. Sami'na wa ata'na. Beb, belum paham, nggak apa-apa, nanti ada waktunya paham. Kadang sekarang kita belum paham, suatu saat kita dibuat paham. Kalau tidak, nanti anak cucu kita dibuat paham, bahkan bisa menjelaskan jauh lebih hebat dari kita. Oke, saya ulangi. Jadi yang sholawat siapa? Allah. Kita hanya minta Allah bersolawat. Lah kalau Allah yang bersolawat, kira-kira kalau balasannya surga pantas enggak? Ya enggak. Allah yang bersolawat gitu loh ya. Masa Allah diganti surga gitu kan? Ya enggak level tuh ya, makhluk sama kholik level enggak? Enggak. Diganti apa pantasnya? Ya diganti dengan solawat juga. Allah bersolawat, maka Allah membalas solawatnya Allah, kan keren. Allah membalas solawatnya Allah solawat 1 kali, dibalas sama Allah solawat 10 kali. Jadi muter gitu. Jadi yang bersolawat Allah, yang balas juga Allah. Jadi kita enak. Ngapain? Modal cuman Allahumma. Jadi ini manja atau enggak manja ini? Manja, Allahumma sholli, ya Allah jawab, engkau juga tak solawati, selesai. Begitu dapat 1 solawatnya Allah, selesai, dosa entek, hajat kabul, ya lalu di atasnya surga kok, rahmat, ampunan, maghfirah, ya karunia, angkat derajat, balak minggat, semua itu dalam 1 solawatnya Allah tercakup semuanya. Apalagi ini 10 nih, Masya Allah, menunjukkan apa? Kathrah, banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mau minta Allah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang mau minta Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meminta Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saya mau nanya, berarti sholawat itu amal yang kecil atau amal yang luar biasa? Luar biasa. Nah kalau udah tahu begitu, kenapa masih menganggap remeh sholawat? Yakin sama sholawat. Lihat nih, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini al-pentingmu, penting pol ini. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Nabi yang ngomong SAW, gak mungkin Nabi keliru. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama nabi-nabinya Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama kitab-kitabnya Allah. Doa itu senjatanya orang-orang yang percaya sama malaikat-malaikatnya Allah. Orang yang percaya itu. Kalau diterjemahkan doa senjatanya orang beriman kan kurang kerasa. Jenengan percaya enggak sama surga neraka? Percaya. Percaya enggak sama takdir? Percaya. Nah, takdir buruk itu ada enggak? Ada. Takdir baik? Ada. Surga? Ada. Mau surga aja ada, neraka juga ada. Rezeki jenengan kira-kira sudah ditentukan atau belum? Sudah. Tahu enggak? Alhamdulillah. Karena enggak tahu kan cari terus. Coba kalau sudah tahu, wah nganggur. Percuma golek jatahnya samono. Males. Ya, memang dibuat enggak tahu sama Allah biar optimis, biar optimis. Nah, dikasih sama Allah senjata. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuannya Allah, kecuali doa. Jadi ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan Allah. Kalau diterjemahkan begitu. Ketentuan Allah yang menentukan siapa? Allah. Berarti yang bisa merubah siapa? Allah. Jadi kalau pengen ketentuannya berubah, minta sama siapa? Allah. Lah minta sama Allah itu namanya apa? Ah, pinter toh. Loh. Luar biasa. Ibu-ibu di atas buat pemirsa yang nggak dengar langsung jawab murite sopo. Pantes pinter gitu ya. Nah ini doa. Sekarang perhatikan. Adab doa. Doa tidak akan diterima kalau tidak diberi sholawat. Betul betul. Jadi jenengan dongo sehebat apapun nangis getih. Nangis keluar air mata, enggak ada sholawatnya, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Diawang-awang. Jadi doanya tuh naik ke langit, enggak nembus-nembus, muter doa ini di atasnya. Enggak naik. Nunggu disolawati baru bisa naik. Sayapnya doa adalah sholawat. Pertanyaan saya, sementara sholawat itu doa atau bukan doa? Doa. Sholawat adalah doa. Berarti kalau kita bersolawat kita lagi ngapain? Berdoa. Berarti kalau kita lagi sholawat kita lagi make apa? Make senjata. Kita kalau sholawat lagi menggunakan apa? Menggunakan senjata. Lah kalau senjata dipakai, senjata digunakan, menang atau kalah? Menang. Kehidupan ruwet, jenengan pakai senjatanya, ruwetnya nyingkir atau enggak nyingkir? Rezeki seret, jenengan pakai senjatanya, seretnya hilang atau enggak hilang? Hilang. Tapi senjatanya dipakai. Yang jadi masalah, senjatanya dipakai atau disarungkan? Jarang dipakai. Makanya yuk kita sering pakai senjata kita ini, doa ini dipakai. Yang gampang, pakai doa yang gampang daripada jenengan ngarang macam-macam, tor enggak disolawati, enggak keterima, solawatan saja. Baca solawat. Tunggumu apa? Solawat. Lu solawat kok doa? Iya. Lu kan solawat kan Allahumma sholli. Jaluk apa ning kono? Lah kuwi. Hebatnya orang solawat tuh enggak usah minta apa-apain tuh. Lu kok bisa? Lah Allah tahu ngertek hati mau dibatin tok Gusti mobil. Enggak usah kedawan, di hati ngomong Gusti mobil, lidahnya Allahumma sholli, tolong ya Allah kau salawat pada Nabi. Ya Allah tolong kau salawat pada Nabi. Lidahnya gitu putus. Allah jawab, aku salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku salawat, kamu yang salawat. Iya ya Allah tolong kau salawat pada Nabi. Muter terus gitu kan.
Ya udah, kamu sholawat, saya kasih 10 sholawat saya. 10 sholawatnya Allah, di hati ada mobil katut. Gampang atau susah? Apa yang gampang? Nyatanya? Nah, kenapa kita jadi susah bersolawat? Karena iblis tidak mau hamba-hamba Allah begitu mudah memenangkan pertarungan. Iblis tidak mau hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dengan begitu mudah. Makanya sama iblis kita dibuat lupa solawat. Kemudian bahkan dimasukkan dalam pikiran kita, percuma kamu komat kamit solawat. Solawat yang diterima itu kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya nggak diterima iblis. Salawat yang diterima itu kalau kamu punya wudhu, nggak punya wudhu nggak diterima. Iblis yang salawat untuk aku, yang salawat Allah yang mesti keterima. Nah kamu ngapain? Oh saya cuma minta Allah salawat. Loh tapi kan kalau minta sama Allah itu harus pakai adab yang wudhu. Loh itu kan minta untuk diriku sendiri. Aku kan nggak minta untuk diriku sendiri. Kamu minta untuk siapa? Untuk Nabiku Muhammad SAW. Nabiku kekasih Allah. Masa sama Allah pakai ditanya dulu, kamu wudhu atau tidak? Nggak mungkin lah. Nah kalau saya minta untuk diri saya sendiri ya persyaratan banyak. Ini kan mintakan untuk orang lain. Sedangkan Nabi bersabda, doaul mu'min li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Atau kama qala sallallahu, doanya mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya kabul. Jenengan junub, ya junub tengah wengi kok kelingan Habib Novel, Allahumma Habib Novel utangnya akeh, tulung lunasno, kabul. Kabul itu kenapa? Karena saya nggak ngerti jenengan doakan. Wujud jenengan mau junub kayak mau wujudnya bejat seperti apapun, itu ada kalimat doaul mu'min li akhi, doanya mukmin untuk saudaranya kabul, selesai. Seperti doanya madlum, doanya orang yang didolimi, itu nggak nunggu harus wudhu dulu. Wah ada orang kok dikuoploki sama orang nggak salah diwajar gitu ya. Terus dia mau doakan yang ngoploki tadi ya, yang mukulin mau doakan, ngenteni wudhu sih, gak sido ndonga. Kenapa? Jadi gak tega, kan ada orang yang dizolimi sakit hati gitu ya, angkat tangan, Allahumma tolong tenggelamkan dia ke dalam bumi, tenggelam itu dalam bumi itu. Kretek hati yang luar biasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tapi kalau untuk minta diri kita sendiri, minta rumah, minta mobil, hajat macam-macam, ya minta ampunan, yo sing sopan awakmu, wudhu, tutup aurat, ngadep kiblat, Allahumma tolong ampuni hamba. Nah begitu, paham? Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun kita nggak punya wudhu, walaupun wujud kita seperti apapun, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau wudhu lo mintakan buat kanjeng Nabi kok udah, kan ya kurang ajar. Walaupun diterima sama Allah tapi kalau kurang ajar lagi model lagi ya. Mintakan untuk Nabi Muhammad SAW, mintakan untuk Rasulullah SAW, ya kitanya yang bagus. Biar Allahnya semakin senang sama kita. Oh ini mintakan untuk kekasihku, dia pakai baju yang bagus, dia wudhu, dia wangi, hanya untuk mintakan buat kekasihku Muhammad SAW. Oh langsung kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham atau paham? Nah penjelasan sholawat yang model begini, ini beda atau sama dengan yang lain-lain? Ya saya juga baru tahu malam hari ini. Preview.